Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renar Venraya dari Paralel D, sesi D3 dari grup M dengan nomor NPM 21031010225. Di sini saya akan membawakan materi mengenai modul 5, yaitu hukum distribusi Nernst, yang bertujuan untuk menentukan koefisiensi distribusi solut di antara dua pelarut yang tidak saling larut. Tujuan yang kedua untuk menentukan konsentrasi zat pada lapisan atas dan lapisan bawah. Dan tujuan yang ketiga untuk menentukan pengaruh konsentrasi zat terhadap nilai koefisien distribusi. Hukum distribusi Nernst sendiri adalah suatu hukum yang memberikan generalisasi yang mengatur distribusi zat terlarut antara dua pelarut yang tidak larut. Hukum distribusi Nernst ini dinyatakan bahwa solut akan mendistribusikan diri di antara dua pelarut yang tidak saling bercampur. Setelah itu ada larutan. Larutan merupakan campuran homogen yang tidak terdiri dari yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Selanjutnya ada ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan yang tidak saling larut dan yang berbeda. Contohnya air dan yang lainnya seperti pelarut organik. Itu ada ikatan antar molekul. Yang pertama ada ikatan homogen dan yang kedua ada ikatan van der Waals. Ikatan homogen adalah sejenis gaya tarik-menarik antar molekul yang terjadi antara dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan. Sedangkan gaya van der Waals adalah gaya tarik-menarik listrik yang relatif lemah akibat kepolaran molekul yang permanen atau terinduksi. Itu ada aplikasi. Hukum distribusi banyak dipakai dalam proses ekstraksi, analisis, dan penentuan kesetimbangan. Ekstraksi mempunyai arti penting dalam laboratorium dan teknik. Dalam laboratorium, ekstraksi dipakai untuk mengambil zat-zat terlarut dalam air dengan menggunakan pelarut organik yang tidak bercampur seperti eter, CHCl, CCl4, dan benzena. Dalam industri, ekstraksi dipakai untuk menghilangkan zat pengganggu seperti dalam minyak tanah. Dan itu ada pelaksanaan praktikum. Bahan-bahannya, yang pertama ada asam asetat, yang kedua ada helin, yang ketiga phenolphthalein, dan yang terakhir adalah air atau aqueous. Alat-alat yang digunakan, yang pertama ada corong pemisah, yang kedua Erlenmeyer, yang ketiga gelas ukur, yang keempat pipet tetes, yang kelima buret, yang keenam lampu ukur, yang ketujuh beker gelas. Prosedurnya, yang pertama bola larutan asam asetat 0,5N, 1N, dan 2N masing-masing 100 ml. Ambil 25 cc asetat 0,5N dengan menggunakan pipet, lalu masukkan ke dalam corong pemisah. Ketiga, masukkan 25 cc helin ke dalam corong pemisah. Keempat, tutup corong pemisah lalu kocok sampai tercapai keseimbangan kurang lebih 20 menit. Yang kelima, keluarkan lapisan bawah dan ditimbang dalam beker glass. Juga jangan sampai lapisan atas ikut keluar. Yang keenam, pipet 10 cc lapisan atas, masukkan Erlenmeyer, titrasi dengan NaOH 0,5N dengan indikator BP. Yang ketujuh, pipet 10 cc lapisan bawah, masukkan Erlenmeyer, titrasi dengan NaOH 0,5N dengan indikator BP. Yang kedelapan, ulangi percobaan di atas dengan menggunakan asam asetat 1N dan 2N. Dan terakhir, hitung koefisien distribusi rata-rata dari asam asetat 0,5N dan 1N dan dari 1N dan 2N. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.